kami sampaikan, untuk sertifikat Ngopi Sultan pada minggu kemarin sudah dikirimkan ke email masing-masing peserta. Untuk peserta yang merasa belum mendapatkan, mungkin bisa mengecek pada spam di emailnya. Kemudian untuk link absensi pada hari ini akan dikirimkan oleh teman kami nanti kemungkinan di pertengahan acara ya. Baik, bagaimana Pak? Apakah sudah siap kita mulai hari ini? Siap. Oke, jadi kenapa sih kita mengambil tema menuju integrasi data perencanaan? Kenapa nih Pak? Kenapa data itu penting? Jadi baik, terima kasih Mbak Vela dan juga rekan-rekan sekalian. Bahwa kita untuk sesi Ngopi Sultan kali ini kita akan coba berdiskusi bersama gitu ya terkait dengan bagaimana peran penting data gitu dalam perencanaan pembangunan. Jadi sebagaimana ini salah satu juga prioritas strategi pimpinan kami Pak Kepala Bapeda, bahwa hal yang pokok yang akan beliau sama-sama dorong sekarang di Bapeda ini bagaimana kualitas data gitu. Kualitas data sebagai dasar dari satu perumusan kebijakan, otomatis ini datanya dulu nih harus benar gitu. Ketika input datanya benar lengkap, nanti ketika kita butuh untuk tadi penyelesaian permasalahan pembangunan ini bisa dilakukan secara tepat sasaran. Dan kenapa mesti integrasi gitu? Ya. Karena berbicara tadi data, ini kita sering nih berbicara, oh data ada di mana-mana, tapi ternyata ketika tidak kita cari data itu nggak ada gitu, dicari di mana-mana gitu. Oleh karena itu ini kita pun coba menghadirkan pula ini rekan kami dari Kominfo, Pak Ega, yang ini mulai tahun kemarin ya Pak Ega ya. Pak Ega udah mencoba untuk membangun satu sistem buat kita terkait dengan data ini. Jadi satu data Garut. Satu data Garut ini sudah coba kita kembangkan gitu ya. Dan ini bisa menjadi wahana kita bersama, media kita bersama untuk tadi melengkapi kebutuhan data apa saja yang nanti kita butuhkan, ini terutama dari setiap produsen data. Jadi kita pun nanti akan coba integrasikan data yang Garut ini dengan data-data juga yang satu data Jawa Baratnya ataupun satu data Indonesia gitu. Jadi ada beberapa jenis data yang ini terutama di level makro ini kita sebetulnya hanya tinggal pakai gitu. Kayak misalkan data-data yang sumber dari BPS, misalkan atau data-data lain dari kementerian atau apa, yang nanti kita coba padukan gitu. Data tersebut dengan data kondisi Garut yang ini dihasilkan oleh setiap teman-teman perangkat daerah di Kabupaten Garut. Jadi biar tadi dalam pengelolaan datanya ini kita tidak ada satu proses yang tidak efektif, tidak efisien, harus input ulang, harus apa, maka akan kita dorong ini adanya satu integrasi. Jadi kita ada beberapa aplikasi-aplikasi yang ini sudah terbangun, baik itu yang kita inputkan ke kementerian misalkan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, yang ini kita butuhkan balik itu untuk misalkan di tingkat kabupaten untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi mungkin gitu ya. Kita coba nanti bentuk integrasi itu kita dorong gitu Pak Vela. Oh, baik. Jadi terima kasih Pak. Jadi data itu ternyata sepenting itu ya untuk dalam melakukan perencanaan di tataran pemerintah daerah gitu. Dan nanti juga setelah materi dari Pak Sekban kita akan mendengarkan juga materi dari Pak Ega. Jadi seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, Pak Jokowi itu pernah mengeluarkan statement, data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Menurut beliau, data itu lebih berharga daripada minyak. Nah, makanya untuk data ini kita harus benar-benar bisa memperlakukan data dengan baik ya Pak ya, supaya bisa mendapatkan data yang berkualitas. Jadi sebenarnya ada apa aja sih Pak jenis-jenis data itu? Kan kalau kita cuma ngomong data kan ngawang gitu ya. Data kita cuma tahu mungkin kalau yang gampang, oh data penduduk, oh mungkin data tentang jalan gitu. Tapi sebenarnya pasti data ada banyak kan ya Pak? Ya, tentu saja kita bicara data berarti menggambarkan satu fakta sebenarnya kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita gitu. Contoh misalkan ketika entah itu di pendidikan, nyangkutnya misalkan
ada siswa, ada murid. Nah, itu data gitu. Dan data itu kita perlu olah biar apa? Bisa jadi informasi gitu. Jadi data yang seabrek-abrek, contoh misalkan di pendidikan kita punya di sekolah di tingkat SD itu tidak kurang dari 1.500-an SD. Dan ini kalau coba bedah lagi, ini di dalamnya menyangkut banyak hal di sana, dari mulai sarana prasarananya, kondisi kalau misalkan kita kaitkan berapa sih jumlah uang sekolahnya gitu ya, jumlah siswanya. Nah, ini kan kalau dari sisi kebutuhan di perencanaan, ini sesuatu yang penting yang bakal juga terkait dengan hal lain. Contoh misalkan tadi di pendidikan gitu ya, data kita ada ukuran misalkan angka partisipasi sekolah gitu, angka partisipasi murninya atau angka partisipasi kasarnya gitu, yang akan terkait tadi itu merupakan satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi ketika misalkan kenapa sih partisipasi sekolah kita misalkan masih di bawah 90-an, misalkan atau angka drop out-nya masih tinggi, ini kan bisa kita olah ketika kita memiliki data-data tersebut gitu. Itu jadi datanya perlu diolah gitu. Dan ini nanti bisa muncul kalau misalkan tadi untuk kebutuhan tadi pemenuhan angka partisipasi, kalau misalkan datanya itu dapat tersaji, misalkan kita analisa, misalkan untuk jenjang SD aja, misalkan yang mau masuk tahun depan, misalkan ini kan datanya sudah ada nih, misalkan penduduk yang sekarang usianya 6 tahun, ini kan tahun depan udah mau masuk SD nih, udah bisa diolah sebetulnya dari sekarang, bahkan mungkin dipetakan untuk kalau dalam kerangka pembangunan jangka menengah, 5 tahun mendatang itu udah bisa diformulasi, misalkan berapa sih kebutuhan misalkan ruang kelas yang mesti ada, yang harus dipenuhi berdasarkan data itu dibandingkan dengan sekarang kondisi ruang kelasnya, gitu ya. Oh, mungkin perlu ditambah sekian ruang kelas. Atau misalkan di beberapa wilayah bisa jadi, oh ini harus ada yang di merger karena memang siswanya kurang gitu misalkan di kelas 1. Nah, itu skenario itu yang akan kita coba nanti ke depan kita perkuat kembali. Nah, dengan data ini ya yang akan kita coba sajikan ya, dan kita akan coba proses nanti sistem manajemen pengumpulannya seperti apa, pengolahannya, terutama kita harus memenuhi unsur sesuatu yang valid dan aktual gitu. Jadi jangan sampai datanya yang lama terus dipakai aja, itu kan sudah tidak bisa relevan lagi untuk nanti pengambilan dalam bentuk kebijakan. Tadi jenis-jenis data banyak, kalau kita coba bagi secara garis besar, ini data ada yang sifatnya aspasial, itu yang sifatnya seperti sektoral di pendidikan, jumlah uang itu, dan juga data yang sifatnya spasial, kewilayahan. Dan ini pun hal yang penting gitu buat dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama yang menyangkut pemerataan pembangunan. Sehingga ketika kita punya data nanti di overlaykan dengan misalkan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Garut, kalau baiknya lagi mungkin ke wilayah terkecil, entah itu kecamatan, desa, mungkin RT RW gitu untuk hal-hal tertentu. Ini kita bisa dalam konteks nanti perencanaan, di samping nanti kebutuhan secara sektoralnya, nah ketika berbicara wilayah di mananya, ini bisa juga menjadi satu hal yang sangat membantu sekali, terutama ketika kita punya satu keterbatasan yang tidak mungkin melakukannya semua secara keseluruhan dalam satu jangka waktu tertentu gitu. Itu mungkin Mbak Bella, banyak sekali jenis-jenisnya tadi ya. Kalau dari sisi statistik bisa ada deskriptifnya gitu ya, seperti itu. Data-data yang menyangkut geospasial atau misalkan data-data yang menyangkut yang publik utuh gitu ya, kita harus mampu menyediakannya. Misalkan kalau berbicara tentang penyelenggaraan urusan, minimal yang urusan wajib, pilihan dan juga penunjang kita harus penuhi. Ada itu. Dan di samping hal itu juga berdasarkan sistem informasi pemerintahan daerah ini sudah diatur sebagaimana rupa. Ini jenis-jenis data yang mesti ada, termasuk juga dari sisi ketika di kebijakan perencanaan, ketika berbicara program, kegiatan, subkegiatan, ini pasti bakal terkait masing-masing di dalamnya itu adalah data. Itu Mbak Bella. Berarti data itu sangat penting digunakan dalam decision making ya Pak. Betul. Ya. Lalu kembali ke tadi untuk yang data berkualitas. Jadi sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi kita sebagai perencana dalam menyediakan data yang berkualitas, Pak? Jadi kesulitannya itu ada di mana gitu? Ya, ini mungkin permasalahannya hampir sama dialami, sehingga
kemarin muncul Perpres tentang Satu Data Indonesia ya, 39. ya Perpres 39. Itu berawal dari tadi pemerintah pusat memandang penting terkait dengan data tersebut, sehingga perlu dituangkan dalam satu bentuk regulasi setingkat peraturan presiden. Dan itu di Perpres pun untuk di tingkat daerah mesti membuat juga regulasi-regulasi di tingkat daerahnya yang terkait dengan satu data tersebut. Ada beberapa permasalahan umum yang juga ini ada, dan termasuk juga di Kabupaten Garut mungkin ya Pak Ega ya, terkait dengan data ini, bagaimana penyediaan data yang berkualitas ini dari sisi tata kelolanya. Ini ada beberapa poin yang telah coba kita identifikasi, diantaranya tentang standar data itu. Jadi kadang data ada tapi tidak memenuhi kebutuhan kaidah-kaidah yang ini ada standarisasi gitu. Yang kenapa butuh standarisasi? Biar tadi dapat dibandingkan satu sama lain. Itu kalau misalkan di tingkat pusat terkait dengan kemiskinan itu pengukurannya seperti itu, ya kita harus ikut juga seperti itu gitu. Jadi dari mulai definisi, kerangka, nanti pengukuran dan lain sebagainya. Jadi ada standarisasinya yang akan kita coba dorong, karena kita ada beberapa hal yang harus memenuhi itu, termasuk juga terkait dengan metadatanya gitu. Jadi metadata itu sebetulnya sesuatu yang data itu ada gitu, bahkan kita gunakan sering, tapi ini belum tertuang secara formal gitu. Jadi didefinisikanlah itu dalam bentuk metadata gitu. Ketika ada metadata, nanti Pak Ega menambahkan ya, metadata kegiatan, metadata variabel, sehingga nanti bisa tadi terdefinisi, terdokumentasi, dan bisa menjadi acuan bersama gitu terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga yang sudah teridentifikasi diantaranya terkait dengan ketersediaan sistem database warehouse-nya. Kita belum terpadu, masih terpisah-pisah gitu. Pendidikan pegang pendidikan aja, misalkan capil, misalkan, atau sektor lain juga sama. Nah ini belum bisa dapat dipergunakan satu sama lain gitu, dan dipegang mungkin bisa kalau dalam satu organisasi bisa jadi dipegang oleh si A aja yang pegang gitu kira. Ketika itu sudah terbangun dalam satu sistem dan itu terpublish, ketika semakin banyak yang memanfaatkan itu akan semakin berkualitas itu data. Artinya ketika ada hal-hal yang ini kenapa misalkan datanya seperti ini gitu ya, jadi masukan perbaikannya akan lebih mudah lagi. Kemudian yang ketiga diantaranya terkait dengan kode referensi. Nah ini terkait juga mungkin penyeragaman juga dan juga data induk. Ini kita belum seragam tuh, harus nanti di Pak Ega dan juga bersama teman produsen data kita lakukan pengkodean sehingga nanti memudahkan terutama dari sisi untuk pengolahan lebih lanjutnya. Kita kan perencanaan kode berapa nih, misalkan seperti dalam tata naskah dinas gitu, surat misalkan kalau yang terkait dengan umum kode referensinya seperti ini. Dalam data pun demikian. Kemudian juga salah satu hal juga yang sekarang kita alami, kadang datanya susah diakses gitu. Contoh susah diakses seperti ini, SIPD ada gitu ya. Kita input ya, tapi masih perlu login. Jadi orang menggunakan itu ya perlu login dulu gitu. Mending kalau misalkan publik dikasih akses publik. Nah, oleh karena itu kita bangun satu data Kabupaten Garut ini, biar tadi ada juga yang sudah terverifikasi itu dapat tertransparansikan, terpublikasikan gitu. Jadi datanya mudah diaksesnya, dan nanti juga dalam penyediaan sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem yang lainnya gitu. Itu mungkin. Kemudian selanjutnya adalah tadi menyangkut yang cukup klasik juga adalah terkait dengan siapa sih yang mengelola data. Nah, sekarang nanti masih belum jelas ya Pak Ega ya. Misalkan kalau berbicara di perangkat daerah aja, ini kadang masih saling lempar. Kalau misalkan di bidang misalkannya di bidang A, di bidang B. Idealnya kan ketika di setiap bidang ada data bidang A, ada bidang jalan, misalkan irigasi di bidang jalan, tapi ada nanti yang secara keseluruhan menggabungkannya di satu perangkat daerah itu gitu. Dan nanti secara nanti ke kabupatennya masuk ke portal di wali data gitu ya Pak Ega ya. Kemudian juga yang terakhir dari sisi tadi SDM-nya sekarang, pengelolanya. Kita mesti ada sesuatu yang nanti diberikan kemampuan kapasitas khusus itu untuk mengelola data tersebut. Jadi bagaimana mengumpulnya, tidak hanya misalkan mengetik huruf angka keluar itu, tapi nanti kalau ada kemampuan lain gitu ketika datanya sudah ada, entah itu misalkan dalam bentuk tabel, ketika misalkan punya minimal gitu ya, kalau misalkan dalam Excel kemampuan untuk melakukan pivot tabel data, sehingga ketika mau disajikan entah per apa ringkasannya itu punya kemampuan seperti itu. Atau misalkan
ketika datanya itu dalam bentuk cross section atau misalkan data time series, ini bagaimana sih menyajikannya? Itu misalkan dalam bentuk flowchart, misalkan diagram, atau hal lain yang ini memudahkan untuk tadi, terutama kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini pada pengambil kebijakan. Misalkan berapa sih 10% tertinggi misalkan tingkat kerusakan jalan itu di ruas mana saja gitu ya kalau berbicara jalan, atau misalkan ketika berbicara air bersih yang menyangkut ini SPM yang harus dipenuhi, wilayah mana saja sih yang masyarakatnya masih tinggi sih belum terakses air, dan di wilayah tersebut misalkan yang sumber airnya susah gitu, dicari misalkan sumbernya itu ternyata sekian puluh kilo misalkan ini harus melalui pipanisasi. Tapi kalau misalkan datanya ada gitu ya, ini kan bisa jelas bentuk intervensinya, misalkan secara bertahap dilakukan pipanisasi, misalkan tahap pertama sampai mana dulu, sampai ke akhirnya yang titik yang tadi permasalahan itu dapat terselesaikan. Itu mungkin beberapa kendala dalam penyelenggaraan data. Agak bisa menambahkan, Maka? Mungkin terkait data. Tapi sebenarnya ya lebih santai. Ini kan Kopi Sultan ya, Pak? Ya. Di kopinya kopi para Sultan. Terima kasih, Bapak. Mantap benar Kopi Sultan ini bikin suasana semakin bersemangat, Pak. Jadi terkait kan bisa di sela-sela itu sama audien bisa dilakukan juga. Oh iya. Ya, arah nunggu dulu misalkan sesi terakhir gitu ya. Jadi setuju Pak, pada prinsipnya data itu berangkat dari metadata Pak idealnya. Terkait dengan data sektoral yang kita gunakan itu sangat dianjurkan setiap data itu memiliki metadatanya Pak. Apa itu metadata? Metadata itu secara garis besarnya aja dulu Pak, yaitu informasi tentang data itu sendiri. Mulai dari identitas data itu, tujuan adanya data itu, nah yang paling penting Pak, metode pengambilan datanya. Apakah survei observasi langsung atau merupakan bentuk kompilasi Mbak Vela. Nah itu juga perlu di deskripsinya Pak. Nah yang paling penting lagi seperti yang Pak Sekban arahkan tadi, siapa penanggung jawabnya. Nah di metadata itu muncul Pak, ada penanggung jawab data. Jadi ketika prosesnya itu berjalan dan menghasilkan sebuah data sektoral, kita lihat ketika ada miss, kita gampang untuk konfirmasi siapa yang bertanggung jawab terhadap data ini berdasarkan metode yang ditempuh. Jadi data berkualitas itu menurut kami Pak izin diawali dengan metadatanya terlebih dahulu. Terkait dengan integrasi Pak, betul. Prinsip satu data Indonesia Pak, prinsip-prinsip satu data Indonesia yang mungkin di Garut ini Mbak Vela udah ada regulasi Pak Bupati melalui peraturan Bupatinya nomor 28 tahun 2022 itu mengatur tentang Garut Satu Data. Jadi turunan dari Satu Data Indonesia dan Satu Data Provinsi Jawa Barat. Pada prinsipnya satu data itu satu data itu data itu. Yang terakhir itu Pak berbagi pakai. Ya. Nah ini yang perlu kita ketika data itu bisa berbagi pakai, jadi bagaimana satu data bisa bermanfaat untuk sektor-sektor yang lain, terutama dalam daerah. Jadi ketika data itu terbaharui, mudah diakses dan berbagi pakai, kami berharap bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan memiliki referensi yang faktual. Nah, pertanyaan, apa itu data? Apa itu statistik sektoral? Jadi, secara fungsinya bahwa statistik sektoral itu adalah statistik di mana pemanfaatan untuk proses perencanaan pembangunan oleh pemerintah. Untuk statistik sektoral. Data sektoral atau pengelolaan per sektor. Nah, secara umumnya seperti itu. Tapi bukan berarti masyarakat tidak bisa mengakses. Karena Pak, kita susun portalnya, masyarakat akan mudah untuk mencari informasi tentang apa yang
sudah diselenggarakan, seperti mahasiswa misal Pak ingin melakukan penelitian, memerlukan data sektoral, dia mudah untuk mengakses. Itu lagi ya Pak, bersurat dulu gitu kan. Kalau sekarang tuh misalnya ya pengalaman dulu ya, kalau Ya. saya mau skripsi kan kita butuh data apa, kita sebenarnya juga nggak tahu Datanya di kira-kira mana? Data dari SKPD mana? itu Betul. mereka tuh datanya punya apa ya gitu. Kita datang bersurat gitu, kemudian nanya data tentang ini, lalu punya. Nah, itu. Nah itu. Itu di ini Mbak Vela, di ini Pak Sekban izin di sistem portal Garut 1 data yang bisa diakses Garut ID, itu kita bisa searching Pak, cari dengan kata kuncinya. Misalkan data rumah dengan cara tampilan akan tersusun data sektoral, termasuk infografisnya dan visualisasinya. Nah, tapi Garut 1 data ini pun juga dari mungkin Bapeda, dari rekan-rekan SKPD terkait nanti pengembangan ke depannya. Jadi harapan kami dalam penyelenggaraan urusan statistik di tools saja Pak. Tools untuk mengintegrasikan Wadah itu ya, menjadi media. Betul, media untuk pengintegrasian itu data itu, sehingga data itu nanti bisa berbagi. Tapi tetap kami juga perlu saran masukannya Pak, biar kedepannya satu data itu betul-betul jawaban dari bagaimana data sektoral ini kurang lebih seperti itu. Dan juga mungkin tambahan Pak Pela ya. Jadi terkait dengan tadi nambahin data yang sektoral Pak Ega sampaikan, ini kalau perencanaan, ini kita kan nyusun dokumen-dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan juga tingkat perangkat daerah. Ini kalau berdasarkan jenis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendeknya yang tahunan. Dan ini pasti setiap dokumen tersebut ada satu bab khusus, bahkan itu menyajikan bab gambaran umum kondisi daerah. Di sana udah hal-hal yang mesti disajikan untuk menggambarkan satu kondisi daerah, itu dari mulai aspek tadi demografi sampai ke aspek-aspek pelayanan umum desa itu menjadi salah satu target juga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jadi terus nambahkan juga mungkin Pak Ega terkait dengan hal strategis kita tahun 2025 ini sudah harus menyusun lagi nih pembangunan jangka panjang daerah. Itu yang pas ketika kita dari sekarang sudah mulai merancang penguatan data. Jadi ketika nanti ada satu kajian-kajian ini kebutuhannya yang bakal berarti datanya harus betul, datanya minimal ini pasti butuh data minimal yang berseri. Ketika analisa misalkan kenapa misalkan per 5 tahun ini satu hal misal aja kunjungan wisata tiba-tiba turun ya, atau misalkan di ekonomi Garut ternyata setelah dilihat dianalisa dalam interval waktu 15 tahun gitu ya, tahun tertentu tiba-tiba naik. Nah ini kan perlu dikaji apakah pada saat itu misalkan dari sisi produksi di pertaniannya kan Garut tiba-tiba. Nah ini salah satu kebutuhan yang nanti kita perlu sajikan Pak Ega gitu ya. Jadi di samping data yang sifatnya tahunan, sebelumnya pun perlu dilengkapi juga. Jadi mungkin kalau yang disampaikan Pak Sekban ini Mbak Bella bahwa setiap data sektoral yang bisa macam analisisnya. Jadi tidak nanti kedepannya memang kami akan mencoba untuk bersama-sama menganalisa Pak, terkait kan kita analisa sehingga menjadi sebuah informasi dan referensi. Nah, seperti yang Pak Sekban sampaikan tadi, kurang lebih seperti itu. Itu untuk metadata juga rekan-rekan SKPD yang lainnya, insya Allah kami akan menyusun jadwal Pak terkait dengan pendampingan penyusun. Nanti SKPD tinggal siapkan saja data-data strategis yang di SKPD saat ini sudah tersedia, disiapkan. Nanti kami coba untuk menyusun metadatanya. Insya Allah Pak, kami optimis bahwa seluruh SKPD di Kabupaten Garut ketika menampilkan atau menyajikan data sudah metakurasinya terjaga Pak. Terutama dalam bentuk analisa mungkin ataupun proses pengumpulan, margin errornya bisa lebih kecil gitu Pak. Kurang lebih mudah-mudahan. Tambahan lagi intinya ketika berbicara kita pembangunan dan salah satu sasarannya adalah penduduk, gitu ya. Kita kan berbicara
penduduk Kabupaten Garut. Nah ini objek dan subjek pembangunan kan. Nah kita pun harus terus memperkuat hal itu. Mulai misalkan untuk penanganan stunting aja. Ini PAUPATI dengan kebijakannya sudah mendorong bahwa ketika Anda berbicara kepada siapa di mana. Nah ini pun mungkin Pak kita perkuat nanti yang Garut 1 data itu terkait dengan hal tersebut. Di samping yang sifatnya mandatori, kayak misalkan dari pusat ada kebijakan terkait dengan SDGs, pembangunan berkelanjutan. Ini kan ada juga hal-hal yang tujuan pembangunan yang ini perlu juga kita penuhi gitu ya. Bahkan sekarang itu sampai ke SDGs desa, Mbak Bella. Jadi penguatannya tidak hanya nanti di tingkat kabupaten, pemerintah di tingkat desa pun sekarang didorong untuk tadi memiliki dan bahkan terkait dengan yang menyangkut program penanggulangan kemiskinan, ini Kabupaten Garut menjadi juga salah satu model penerapan terkait ekonomi yang ini rencananya ini di kebijakan di tingkat pusat 2023 dan 2024 akan diperluas cakupannya ke seluruh kabupaten kota. Pak Sekban, saya ngopi lagi enak ya, Pak Sekban. Menarik sekali. Kemudian untuk Bapak ada di Zoom, kalau misalnya ada ingin ikut sharing atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand aja ya. Jadi lanjut nih. Sebenarnya saya tertarik data itu Pak Ega. Jadi kalau Garut 1 data, kalau 1 data itu tuh sebenarnya yang punya tuh siapa sih? Awalnya pencetusnya gitu, atau dari mana? Jadi yang punya kita semua Mbak Bella. Jadi inspirasinya memang dari dengan Perpres 39 2019 itu tentang penyelenggaraan 1 data Indonesia, di mana amanatnya bahwa seluruh pemerintah kabupaten kota itu harus 1 data itu. Memang di Garut kebetulan kita coba inisiasi di 2021 Pak. Kita coba susun masuk dengan draft regulasinya, sehingga di 2022 regulasinya sudah ditetapkan dan portalnya sudah tersajikan. Faktual butuh tadi pengembangan dikarenakan memang kami baru bisa membuka terkait dengan prototipenya diakses Pak, dan sudah bisa datanya sudah ada ya. Sudah ada, baseline-nya sudah ada. Tinggal mungkin kami butuh support dari teman-teman produsen data, dalam hal ini SK, mengupdate datanya. Nah, nanti ketika kami pendampingan metadata itu Pak, kami akan coba informasikan Pak terkait SKPD untuk mengupdate datanya. Nanti SKPD bisa mengakses langsung Pak, bisa mengupdate langsung terkait dengan data-data yang ingin ditampilkan. Ini sendiri Mbak Vela, selain untuk pengintegrasian, dia itu beririsan dengan keterbukaan informasi publik. Jadi ada open data sebetulnya di situ. Seluruh masyarakat yang membutuhkan data itu bisa dengan mudah. Jadi tidak seperti saat ini yang berkirim surat, ditunggu dulu berdasarkan kewenangan bidang mana. Nah, teman-teman di SKPD dalam hal ini PPID, Pejabat Pengelola Informasi Daerah, mungkin Pak Sekretaris Pak, akan mudah menjawab ketika itu data. Tinggal silakan akses di 1 data. Ini Agus sama Ega sedang membahas integrasi data Pak. Ya. Izin. Belum bisa. Siap. Selamat sore Pak Kaban. Jam itu ini udah di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak lagi di mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya. Pak Kaban. Pak Kaban enggak? Sebentar ya, Pak Bupati ke toilet dulu. Setelah itu Pak Bupati berkenan memberikan arahan ya. Ya. Siap. Ngopi dulu Pak. Izin Pak. Ya. Sambil ngopi kami Pak, izin. Sambil ngopi. Mantap Pak, mungkin bisa sambil ditayang itu yang alur pelaksanaan Garut 1 data. Ya. Ayo kopi naik teh. Ayo sih kopi Garut Pak. Kopi pahit, kopi manis. Kopi pahit ada, manis ada Pak. Biasakan
kopi pahit, saya bisnya kehidupan. Siap. Oh, itunya di kelas dulu biar bisa zoom in ke in frame ke. Nah ini mungkin dari obrolan kita yang tadi, jadi terkait yang Garut Satu Data ini kalau kita coba petakan secara tabulasi dan juga alurnya terlihat di gambaran seperti ini ya, yang rekan-rekan sekalian via Zoom dapat lihat gitu. Ada pihak-pihak yang terkait hal-hal tahapan yang akan kita lakukannya dari mulai ini perencanaan data. Ini kita lihat di kolom yang pertama ini kan nih ketika misalkan kemarin kita sudah melakukan Forum data. Satu Data. Betul, Pak. Nah ini perlu kita tindak lanjuti lagi nanti teman-teman sekalian terbutuhkan gitu ya. Nah, ini nanti disepakati yang menjadi prioritas yang mesti ada gitu. Dan ini masuk ke tahap-tahap lanjut dari mulai pengumpulan, ini bakal terlibat nih di yang namanya produsen data. Yang tanya Pak seluruh perangkat daerah ya Pak Ega ya, atas sektoral. Mana belum gitu? Oh ya, cek. Bagus. Ya Pak. Izin ya. Ininya kan nggak muncul visualnya nggak muncul. Udah, di sini belum. Langsung aja ke sini. Ya. Izin, Pak. Oh, ada. 150 peserta. Ini 150 peserta ya. Siap. Kameranya mana? Kamera bisa peserta gini. Oh ya. Hanya bisa digeser ke sini. Ya, dicek dulu lah. Ini pusatnya. Ini bagus ya, ada Ngopi Sultan. Ini menyangkut tentang perencanaan. Ini ide dan gagasan baru dari Kepala Bapeda yang baru, dan saya minta ini dilakukan di jam kerja ya supaya tidak mengganggu. Jadi jam kerja boleh dilakukan diskusi 4:30 beres ya. Dapat itu ke depan. Nah ini menyangkut masalah data. Ini juga yang harus segera diselesaikan. Misalnya berapa data hasil produksi pertanian dari mulai tanaman pangan, sayuran dan sebagainya, ada daripada produksi itu. Karena ini juga penting untuk memberikan kepastian bahwa Garut ini merupakan daerah yang dengan berbagai komoditi yang dianggap sebagai pengganggu daripada inflasi. Nah, bagaimana saya menyampaikan bahwa kita mempunyai 3 yang ada di Kecamatan Bayongbong yang nanti akan terkoneksi dengan Kecamatan Cigedung. Nah, ini harus tahu ya. Ya, dari kabin-kabin di pertanian ini Ibu Dapat gitu ya. Ini supaya bisa menyampaikan data-data itu dulu, nanti dicerna oleh para perencana. Jadi perencana mau dari mas di perencana yang ikut Ngopi Sultan. Jadi nanti misalnya sekarang topiknya apa, sampaikan 1 minggu sebelumnya. Topiknya apa, supaya nanti ada narasumber. Misalnya kemarin kan kelompok tani di Garut mendapatkan penghargaan dari kelompok tani yang berhasil mencapai swasembada untuk jagung. Nah, dia dijadikan narasumber ya untuk dibuatkan perencanaan, tapi kita ini kan perencanaan di bidang pemerintahan. Jadi nanti kalau misalnya Pak Beni dulu diminta, terus Pak Heruman juga tidak akan pernah sama pendapat. Ketika Dewan Ketahanan Pangan Garut bersidang, ya, saya pimpin, saya nanya, kok sudah tidak ada ukurannya. Misalnya produksi itu adalah, misalnya ini ada kalau ada produksi adalah 6 dikali IP indeks pertanaman dikali produksi, itu sama dengan opsi itu adalah hasil daripada luas panen dikali IP dikali produksi. Itu adalah agregat dari produksi. Juga tidak tahu berapa sebenarnya hanya berhubungan dengan hasil produksi. Nah, begitupun ini kalau ada dari Dinsos, ada nggak ada
Dinsos ada nggak? Nah, Dinsos itu DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Karena kita sudah menyetorkan data 2011, 2009, 2010, 2011 kepada Kementerian. Nah, sekarang data itu pasti kan sudah berubah. Nah, validasinya bagaimana? Ini harus dilakukan oleh Bapeda ini. Bapeda harus kerja Dinsos sebelum Dinsos menyampaikan kepada kementerian. Saya juga mau nekan itu ya, saya mau nekan misalnya dari Dinsos, saya aduh ini benar waktunya, harus besok Pak terakhir, ya udah tekan aja. Saya juga harusnya kan ada validasi dulu. Saya akan memperbaiki manajemen Dinsos, ya. Nanti malam kita akan ini. Saya selamat ini bagus ya. Saya nanti yang ada di sini itu bagian yang akan dijadikan pertimbangan untuk naik pangkat ke admis ya, dari 3B ke 3A, dari 3A mungkin nanti bisa masuk ke pejabat tinggi pratama ya. Jadi kalau misalnya posisi kita sudah ada nanti sama dengan ada ini masukin ke SIM ASN ya. Kita juga bisa menambah profesionalnya sekalian. Nah, untuk JP para perencana ya ada angka kreditnya ya yang diberikan gitu. Tapi untuk mereka sisinya adalah support koordinator, itu jabatan fungsional, maka itu akan kita di angka kredit berapa kita akan hitung. Bisa mengikuti talent pool prioritas misalnya, ada jalur prioritas karena dia mempunyai angka kredit, dia punya pengetahuan lebih ya, ada sertifikat yang banyak. Ini yang mungkin kita akan lakukan ya. Saya kira itu dari saya ya. Selamat. Nah, sekarang Pak Agus, Pak Sekretaris ya. Ya Pak Agus dengan siapa ini? Ya. Hostnya mana? Hostnya. Bela Pak. Mana Bela itu? Saya. Oh, Iya Pak, ya betul. benar, CAT yang kita pintar. Awas ya, jangan terpengaruh sama senior-senior yang indisipliner ya. Ya. Mempengaruhi. Yang itu benar, saya benar. Kasihan lah. Kasihan, jangan memberikan senior-senior pun jangan memberikan, itu dosa loh ke rakyat Garut. Kalian punya rezeki yang benar. Kalau kalian mengabaikan kewajiban-kewajiban untuk melayani masyarakat Garut ya. Jadi nanti gak akan barokah lah, mau kan barokah. Benar. Saya hanya itu aja ya. Kita saling mengingatkan. Jadi yang CAT itu kita coba TKD nantinya. Saya setuju dengan Pak Anies. Kalau CPNS baru itu gajinya itu minimal 13 juta, memang segitu. CAT bener ya, 13 juta. Jadi kalau misalnya ini siapa ini, Dede, Disdik ya, Disdik, nanti ya. Ada Karlina, ada Erlina, kecamatan ada. Cobalah ya, nanti saya akan buatkan Pergub untuk bisa diikuti oleh Bupati setelah saya. Mungkin Bupati setelah saya lebih galak dari saya, hasil lebih lah. Yang seperti itu. Saya mah galaknya bager, TKD naik. Amin. Ya kecamatan ya, nanti kita kecamatan. Nanti kita akan lakukan kegiatan melalui Bapeda untuk perencanaan di tingkat kecamatan. Ya nanti jabatan itu karena memang begitu aturannya. Kalau sudah talent pool ya, sudah ada talentnya, ada angka talentnya, ada kepastian mengenai kompetensi manajerial, sekolah dinas atau sekolah apa namanya? Kalau sekolah kader, kalau di istilah PP 11 itu bimbingan teknis lainnya, ya kayak seperti inilah ya. Seperti itu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut bagus. Ya, lanjut, mangga. Jadi Bapak Ela ya, sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan Bupati. Bahkan mungkin ini Pak Igat bisa jadi salah satu fokus prioritas. Gitu. Berarti ada satu bentuk-bentuk jenis data yang kita dorong ini diprioritaskan untuk ditangani. Misalkan tadi terkait
di pertanian komoditasnya apa nih yang akan kita coba dorong nanti dibahas dari mulai tadi metadatanya nih Pak Ega ya. Betul Pak. Misalkan tadi padi, metadatanya kita di Dinkes ya Pak Ega, mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana merumuskan itu. Di Dinkes itu izin Pak Sekman, kami sudah mencoba menyusun 3 jenis metadata variabel untuk 3 jenis data. Pertama data stunting Pak. Kurang lebih deskripsinya itu dari Dinkes melakukan observasi penimbangan balita bulan Juni itu, dan datanya itu langsung diinput ke dalam sebuah aplikasi di mana Pak, jadi akurasi datanya bagus, jadi margin errornya cenderung kecil untuk bayi yang sudah ditimbang. Nah, tiap ibu dan bayi pun juga sudah kami susun Pak metadatanya. Jadi untuk validasi data yang kematian ibu, bayi dan stunting secara struktur sudah memiliki standar Pak. Kurang lebih seperti. Nah, untuk yang pertanian Pak, insya Allah mungkin kami akan memprioritaskan sesuai dengan arahan Pak Bupati barusan Pak, bahwa di sosial ya di pertanian, di sosial terkait BTKS, nanti kami akan coba rumuskannya, dan dinas sosial ini didahulukan untuk penyusunan metadatanya. Termasuk juga mungkin buat rekan-rekan di Bapeda gitu. Ya, ketika data sudah ada, ini seperti apa nih kalau coba lihat lagi kembali, coba Pak Alfian di share lagi yang alur tadi pelaksanaan. Ini ada proses lanjut, jadi tidak hanya pada tapi ini bagaimana sih memverifikasinya, siapa yang memverifikasinya, ini termasuk nanti di ujung-ujungnya siapa yang menganalisis, yang perlu kita percepat sistem dan nanti kesiapan di kitanya Pak Ega ya. Jadi mungkin nanti dari pertemuan ini dapat satu bentuk yang nanti perlu kita tindak lanjuti ke depannya. Ya, termasuk juga tadi ini si judul kan integrasi. Yang mana aja sih yang akan kita integrasi? Mohon juga masukan dan juga informasi dari rekan-rekan perangkat daerah. Ini yang sudah melakukan pola pengelolaan data itu baik saja apa datanya gitu ya. Sehingga nanti memudahkan ketika kita sudah punya portal satu data Garut, ini mengintegrasikan data Garut. Dan juga sedikit mungkin informasi tambahan terkait dengan di kebijakan di tingkat pusat Pak Ega ya. Jadi di SIPD ini sedang dikembangkan wali data. Jadi sekarang di SIPD ada fitur yang dikembangkan untuk wali data. Gimana nih proses ketika data sudah terkumpul, tunjukkannya seperti apa, ini sedang juga dirumuskan di tingkat pusat. Ini mungkin jadi rekan-rekan sedikit gambaran terkait dengan proses-proses yang dilakukan Garut Satu Data. Baik, mungkin bisa menambahkan juga. Jadi terkait integrasi satu data ini Pak, mungkin di SKPD sering mengintegrasikan, tapi kebanyakan manual gitu Pak. Seperti misalkan dari bidang-bidang melaporkan progresnya ke FLAB, informasi ataupun data-data sektoral. Cuman yang sekarang kita coba dorong itu integrasi by system agar lebih cepat mengakses gitu juga teman-teman perangkat daerah dalam memanage datanya. Cuman yang jadi PR bersama itu terkait metadata aja sih Pak. Sebetulnya dia faktual dan terpercaya. Kaitan alur ini mungkin di sini terlihat bahwa Bappedas menjalankan fungsi perencanaan Pak sebagai di forum data itu ada shortlist yang memang perlu dikuatkan. Waktu itu kan sudah di-share Pak linknya Pak, tinggal teman-teman SK. Nanti dalam proses pengumpulan data di sini sebetulnya udah proses integrasi sudah bisa dilakukan Pak. Ketika pengumpulan data ini bisa di feedback ke kami Pak oleh perangkat daerah diolah Pak. Pertama mungkin dengan metadatanya dulu disiapkan, lalu validasi terkait dengan struktur datanya seperti apa. Tersebut sudah terfilter tahap awal di SKPD-nya Pak. Nanti setelah terfilter itu baru disampaikan ke satu data ini Pak. Di mana data pendukung dan Kominfo sebagai wali data ini bertugas memvalidasi, memverifikasi, dan sama-sama dengan perangkat daerah nanti melakukan Pak. Jadi input data dalam Garut Satu Data ini bisa dilakukan oleh SKPD, yang nanti kami akan langsung ke SKPD Pak sambil sosialisasi dan mungkin inputnya, lalu juga hasil input itu nanti kami verifikasi lagi Pak. Takutnya memang menjadi
menjaga keamanan data memang kehapus atau tidak maksimal ke-update, kurang lebih seperti itu, nanti kami akan sempurnakan di portal satu data. Portal satu data itu bisa menjadi referensi ke depannya, bahwa pengambilan kebijakan untuk perencanaan pembangunan itu berdasarkan based on data gitu Pak. Terfilter, tervalidasi by proses. Di kedepannya kita menjaga kualitas data. Dan mungkin PR bagi kami juga Pak terkait dengan, nah ini Pak mungkin bisa Pak Alfian di slide sebelum terakhir itu ada proses integrasi data di mana rekan-rekan di perangkat daerah itu kami coba inventaris itu kurang lebih ada 200 aplikasi Pak saat yang aktif dan tidak aktif. Mungkin PR bagi kami di Kominfo bahwa aplikasi itu nanti akan coba di-review lagi Pak. Mana yang memang tipikal aplikasinya mirip Pak sehingga bisa di-merger. Prosesnya sekarang lebih seperti yang digambarkan bahwa ada API-nya Pak. Passcode-nya, kode untuk pengintegrasiannya, untuk memudahkan pengintegrasiannya. Jadi kami juga akan susun penguatan regulasinya bahwa aplikasi yang digunakan itu harus ada izin ataupun rekomendasi agar kami pun juga satu bisa mengintegrasikan, yang kedua bisa melaporkan Pak ke Kementerian Kominfo bahwa sekarang ada aturan baru di Kemenkominfo itu sangat dibatasi dan harus terregistrasi di Kemenkominfo Pak. Ketika itu tidak dilaksanakan atau diabaikan, aplikasinya bisa itu. Tanya jawab juga kalau dari. Oh iya, jadi ingin menyimpulkan sedikit Ya. bahwa terintegrasi step selanjutnya tuh harus diverifikasi dan validasi ya Pak, Betul. supaya data itu kualitasnya tetap terjaga gitu. Betul. Ya. Sudah ada yang raise hand dari Pak Prayoga, apakah masih Join. ya masih join, masih memantau? Pak Camat. Pak Prayoga, apakah Distan tuh distan. masih ada yang ingin? Perencanaan distan. Oke. Perencanaan ada, apakah ada yang mau ditanyakan atau ingin sharing? Silakan. Ya, terima kasih Pak Sekbat, Pak Ibu host serta rekan-rekan sekalian. Ya, menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Bupati, mungkin pada dasarnya kami siap untuk, cuman di sini ada satu hal yang ingin ditanyakan. Jadi untuk Dinas Pertanian Pak di Renstra awal itu sangat banyak sekali Pak Sekban. Jadi seperti mungkin sudah diketahui juga bahwa untuk data produksi pertanian IP 27. Tapi tahun ini kita mencoba untuk merampingkan Pak Sekban. Jadi dari 27 itu sekarang komoditi prioritas. Salah satu contoh mungkin untuk komoditas tanaman pangan pada awalnya kita mengusul. Sekarang kita hanya 2 Pak. Jadi komoditas padi dan juga jagung. Nah, mungkin untuk penyampaian data itu data mana yang harus kita siapkan Pak? Apakah data yang sekarang IKO-nya kita usulkan atau memang data yang sudah apa yang tertera di Renstra awal gitu Pak. Nah, mungkin itu Pak. Yang kemudian yang kedua, ini sebetulnya tidak apa-apa ini menyampaikan di luar tema ini Pak. Andri. Ya ini hanya ya Pak, karena memang di perencanaan ini ada satu anekdot apalah ya, namanya apa itu. Jadi yang namanya jadi harus segala bisa, segala apa, segala ayah, pokoknya mah segala megaloman Pak. Tapi yang saya pribadi itu gampang lupa, tapi susah untuk ingatnya itu Pak. Nah dengan adanya forum ini apresiasi sekali, sangat apa ya, berharap sekali gitu bahwa mungkin tidak hanya tema-tema yang disampaikan kemarin di launching Pak, menaikkan apa yang kita rasakan kurang itu bisa ada
bimbing juga di sini. Ya seperti untuk misalnya tiap tahun kita ada penilaian sakit, nilainya sekian. Ya. Tapi sampai saat ini kita untuk tingkatkan sakit itu seperti apa yang harus kita tingkatkan. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya forum seperti ini mungkin bisa ada juga bimbing meningkatkan pengetahuan ini seperti ini. Atau untuk tadi seperti saya Pak, IKU kita sudah diusulkan berkurang, lanjutnya apakah di Renstra harus ada review Renstra lagi? Ini karena saya bingung di review Renstra juga itu RPJMD-nya juga kan tidak ada review ini atau nah seperti hal-hal seperti itu mungkin Pak yang mudah-mudahan ke depannya apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin diperbaiki. Terus ini juga mungkin Pak kita kan udah ada harus menginginkan angka kredit. Nah itu juga mungkin bisa dibimbing di sini itu harus seperti apa. Karena terus terang dengan kepentingan seperti itu, sepertinya para perencana itu lebih banyak habis tugas yang harus diselesaikan segera itu Pak. Hal-hal seperti itu mungkin agak tidak menjadi prioritas bagi kami, tapi tetap kami juga itu kan harus diselesaikan. Nah itu mungkin kedepannya bisa juga ada pengarahan atau seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Langsung aja. Baik. Terima kasih Pak. Data apa sih yang mesti disajikan diukur? Jadi ada beberapa hal, terutama ini yang pokok apa yang sudah ya. Itu biasanya Pak Andri ya tidak hanya menyajikan yang tadi yang menjadi indikator tujuan kah, sasaran kah, yang ini indikator sasaran bakal terkait dengan tadi yang Pak Andri sampaikan IKU gitu. Yang ini ternyata di Distan mengalami perubahan gitu. View ternyata dari sekian komoditas nih dipilih yang menjadi fokus. Itu nggak apa-apa. Nanti bisa dilakukan Pak. Kalaupun range-nya mau dirubah pun ini kalau ada dasar, yang penting ada dasar aja ketika mengajukan perubahan di tingkat range. Gitu ya. Kalau yang terkait dengan yang sudah menjadi target di RPJMD, ini kan kalau yang tadi IKU-nya perangkat daerah beda tuh Pak Andri ya. Dengan yang di RPJMD program, ini bakal cukup sudah diikat gitu di RPJMD gitu ya. Kalau tadi levelnya sasaran di perangkat daerah, ini sangat mereview tiap tahun gitu. Maka bisa jadi kalau sudah tercapai, sasarannya sudah bagus, ngapain juga kita jadi target lagi gitu kepada dinas. Misalkan sesuatunya udah bagus, sudah nggak ada lagi tantangan gitu ya. Itu mungkin terkait dengan untuk IKU apakah bisa dirubah atau tidak, bisa gitu ya. Jadi ditetapkan lagi dan termasuk bisa diubah atau tidak lagi, bisa itu Renstra. Cuma nanti dilihat lagi keterkaitan konsistensi keselarasan dengan RPJMD-nya. Terutama di program gitu ya. Itu kalau yang menyangkut di perangkat daerah, levelnya di program tuh ya. Termasuk juga yang mesti disajikan data apa gitu. Kita ada yang datanya namanya data penyelenggaraan urusan. Nah, ini urusan pilihan pertanian apa sih yang mesti disajikan? Di antaranya mungkin kita bisa lihat tadi yang biasa, misal di antaranya biasa diminta oleh Kementerian Pertanian apa gitu. Tetapkan ya data di urusan gitu. Data produksi kah, misalkan atau data luas tanam kah. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan itunya. Kalau yang sudah tadi direncanakan yang menjadi target wajib itu ada ya. Jadi kalau indikator yang lain, data yang lain ada, bahkan sekarang belum ada, itu bisa jadi memang harus diadakan gitu. Ketika itu merupakan sesuatu yang penting gitu. Termasuk Pak Bupati bagaimana kita mampu menyajikan data terkait dengan tadi produksi diantaranya padi. Ini kan terkait sentra tadi padi gitu, yang terkait juga salah satu komoditas yang dapat mendorong atau terkena terkait dengan inflasi, hal-hal yang sifatnya strategis. Ini diupayakan kita punya data yang tadi valid gitu, yang terukur dan
update. Ya. Terus yang selanjutnya yang terkait dengan apa tadi? Yang kedua? Bagaimana kiat untuk meningkatkan sakit? Oh, Ini oke. lebih ke Untuk materi-materi lain kami sepakat sudah menjadi bagian pemikiran kami. Bahkan untuk terkait sakit mungkin kita akan fokus diantaranya salah satu rekomendasi dari Kemenpan RB Kabupaten adalah terkait dengan laporan kinerja setiap perangkat daerah. Ini penyajian laporannya katanya ini ada sedikit beda juga antar perangkat daerah atau misalkan dari sisi substansi yang dilaporkannya ini ada beberapa hal yang belum memenuhi yang seharusnya. Dan juga di samping itu ada satu Permenpan lagi terkait evaluasi sakit yang baru, otomatis mungkin di dalamnya juga menyajikan tentang hal-hal yang tadinya tidak. Kita akan coba nanti sampaikan pula untuk dari sisi menjadi materi Ngopi Sultan ini. Dan juga mungkin secara khusus di samping yang Ngopi Sultan terkait dengan hal-hal yang strategis seperti yang tadi terkait dengan sakit atau yang lain sebagainya itu mungkin Pak Andri ya. Jadi mungkin kami juga mohon masukan juga dari yang ada secara virtual dari perangkat daerah kira-kira materi yang tadi sebagaimana masukan dari Pak Andri terkait dengan sakit. Nah, ini nanti kita inventarisasi yang mana dulu yang akan kita nanti bahas gitu ya. Mungkin. Terus ada lagi tadi. Sudah cukup. terima kasih untuk Pak Sek. Bagaimana, apakah sudah cukup atau ingin diskusi lagi? Ya itu Sedikit mungkin Pak ya, Ya, Pak ya. Andri ya terkait tadi 3 itu Pak Sek. karena gitu ya. Mungkin Harus Pak Andri segala bisa bisa. dibuatkan tim ya. Tim jadi sehingga nanti bebannya ketika menyusun entah itu misalkan satu dokumen apakah dokumen perintah misalkan atau dokumen pelaporan ini jangan menjadi beban sendiri sebagai individu. Jadi nanti dibuatkan satu tim. Ya. Karena contoh misalkan sebagai fungsional perencana gitu ya. Ini apakah outputnya itu satu dokumen Renja itu sendiri? Saya kira tidak gitu. Itu mengikuti butir-butir yang ada di fungsional perencana itu sendiri. Apakah misalkan analisanya atau apa gitu. Atau misalkan pola pembagiannya per ini keberadaannya nanti terkait dengan fungsi tim kerja itu ya Pak Andri. Nanti didorong aja nanti dibuatkan di perangkat daerah yang melibatkan yang terkait dengan hal Ya, itu siap. gitu. Jadi itu ya. Itu Berarti mungkin kalau sebagai perencana tuh kita tidak bisa kerja sendiri ya? tidak melibatkan juga dengan Bapeda atau lain untuk di kondisi sekarang ini sangat-sangat memungkinkan gitu ketika kita terbatas personel misalkan tipe menyusun Renja ditakan aja misalkan ke perangkat daerah yang tertentu. Pak Andri, Siapa? menyusun metadatanya di desain Pak Andri? Kita mengkompilirnya Pak. Jadi Dan formatnya udah dapat ya Pak Andri ya, format metadata. Sudah memiliki. Format nanti dikirim format. lagi aja Pak, karena gampang lupa. Ya nanti dibuat tim aja Pak Andri Siap, buat siap. nanti Pak Andri. penyusunan Pak Andri. itu ya. Spesial buat Pak Andri, jika berkenan besok kami siap mendampingi Pak Andri ataupun Dinas Pertanian untuk menyusun metadata untuk data-data Siap, prioritas. Tinggal jam berapa siapnya, kami tetangga sebelah siap bergeser ke Distan. Iya, siap. Nanti saya laporkan dulu Pak ke Baik, untuk berikutnya dari Pak Prayoga Wiguna, kami persilakan. Izin perkenalkan Bu, nama Iya. saya Prayoga Wiguna dari PNS Sekretariat. Izin bertanya Pak, Ya, ini Pak. topiknya sangat menarik ya Pak, menuju integrasi data perencanaan pembangunan Kabupaten Garut. Yang ditanyakan itu, ini kan data itu kan sangat banyak ya Pak. Setiap instansi pasti mempunyai data gitu kan, baik itu metadata ataupun tadi disampaikan. Nah, terintegrasi ini apakah terintegrasi melalui aplikasi dari masing-masing SKPD kita kumpulkan di satu aplikasi yang memang bisa atau seperti apa? Karena mungkin saat ini nggak semua SKPD ataupun semua tingkat kecamatan ataupun lain itu mempunyai. Satu itu yang ingin ditanyakan. Yang kedua, untuk data ini kan pengintegrasian biasanya sangat terkendala. Atau memang udah ada aplikasi masing-masing SKPD, itu terkadang berbeda dengan database ataupun yang nanti mau dijadikan master
database ya Pak, diadakan penelitian atau kajian penyesuaian untuk aplikasi masing-masing dari SKPD tersebut biar bisa kita tes gitu kan. Yang ketiga itu permasalahan inti untuk data itu mungkin Pak dari pengumpulan data sendiri itu Pak. Pengumpulan data itu sangat terkendala di lapangan, biasanya kan seperti itu. Nah, apakah ada kegiatan keintasi masing-masing gitu kan untuk sosialisasi untuk data apa sih yang tadi prioritas seperti apa yang kita targetkan itu apa gitu seperti itu Pak. Jadi dikhususkan dibuatkan aplikasi khusus sendiri untuk aplikasi untuk masing-masing SKPD tersebut Pak. Itu mungkin Pak yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ega langsung dijawab. Terima kasih Pak Prayoga. Mohon izin Pak Sekban. Pak Prayoga pengelola data di Sekretariat DPRD Pak. Pak Prayoga. Karena data dan juga gitu Pak. Oh, oke. Baik Pak Prayoga, mungkin terkait saya coba mundur dulu dari nomor data. Arahan dari Badan Pusat Statistik Pak Prayoga terkait dengan kolek data, pengumpulan data, dan kegiatan yang melakukan proses pengumpulan data itu idealnya memiliki rekomendasi dari BPS-nya romantik. Rekomendasi statistik bisa via online ataupun nanti kami dengan BPS akan mendampingi teman-teman SKPD. Memang akan proses kegiatan statistik itu Pak. Terkait dengan pola pengumpulan mungkin idealnya memang yang ada di SKPD yang disebut mungkin bidang-bidang itu sudah periodik melaporkan terhadap data-data yang memang mereka sudah dihasilkan dari kegiatan mereka selama berjalan di tahun berjalan. Lalu terkait dengan aplikasi Pak Prai mencoba menjembatani itu dengan Garut Satu Data, dengan portal Garut Satu Data yang bisa diakses melalui satudata.garutkab. Di situ kami coba munculkan baseline data-data yang memang ada di kami, dan itu kedepannya harapan kami teman-teman di SKP dan tenang Pak Prayoga, kami akan turun ke perangkat daerah untuk mensosialisasikan plus dengan menyampaikan ataupun update-nya, bagaimana cara mengolahnya, dan yang paling penting Pak Prayoga, bagaimana cara metadata itu disusun sebelum data itu diserahkan. Itu nanti insya Allah kami akan menyiapkan jadwalnya Pak, mungkin dan kami pun akan menyampaikannya ke teman-teman di Bapeda hasil dari metadatanya, hasil dari updating. Nah nanti juga kami ada Pak shortlist-nya data-data apa saja yang harus ada dari setiap perangkat daerah. Biasanya data-data wajib yang terkait dengan pelaporan kinerja, pelaporan baik itu ke lembaga vertikal, kementerian ataupun ke provinsi sebagai fungsi koordinator perencanaan pembangunan. Nah, pada prinsipnya data itu di sini diintegrasikan, kami akan coba siapkan tools-nya. Kemajuan bersama kami ingin ada masukan juga dari teman-teman SKPD terkait portal Satu Data ini kelemahan kekurangannya apa? Biar itu pun jadi perbaikan kami ke depannya, Pak Prayoga. Kurang lebih seperti itu. Tapi insya Allah kami akan siapkan jadwalnya. Nanti kami langsung akan berkomunikasi Pak Prayoga, sampaikan ke pimpinannya untuk menyiapkan dulu minimal data-data sektoral yang ada di SKPD. Semua data tampilkan saja dulu. Nanti kita bisa memilih mana data yang prioritas, mana data urgent. Nah, itu di metadata akan terlihat Pak, dan buka keluarnya per bulan kah dia keluarnya, per tahun kan nanti akan terinventarisir gitu. Gimana Pak Prayoga? Anut Masih di mute Pak. Pak Prayoga. Jadi kita tuh masing-masing SKPD nanti menginput di satu database ya Pak, yang tadi Garut Kab itu ya Pak. Ya, bisa langsung menginput, dibantu inputkan. Tapi kami akan inputkan di mana data itu betul-betul sudah divalidasi oleh SKPD.
Jadi intinya Betul. kami menginputkan data yang memang gitu Pak. Dan untuk cara menginputkannya nanti kami coba untuk dampingi langsung Pak. Biar lebih enak kan kalau praktisi langsung akan lebih mudah penginputannya Pak. Menambahkan sedikit mungkin Pak Ega ya. Siap. Jadi terkait dengan istilah integrasi. Nah ini kan jatuh integrasi itu setiap SKPD mesti memiliki sistem. Betul. Jadi tidak seperti itu. Jadi bisa jadi itu ya gitu. Kalau misalkan di SKPD sudah Aplikasi manajemen pengumpulan data by system, ini untuk menghindari tadi proses input ulang seperti Betul. itu. Kita integrasi belum ada sama sekali memiliki sistem. Sekarang itu masih dikelola manual, sekarang Excel atau apa. Nah melalui portal satu data inilah yang kita coba di DPRD. Apa sih yang menjadi kondisi kinerja atau misalkan data-data yang ada di DPRD yang biasa diolah misalkan by Excel, akan coba sajikan di satu data. Termasuk bentuk kolomnya, misalkan variabelnya seperti apa, misalkan data jumlah apa tuh? Kalau di Dewan Penerimaan audiensi kah, misalkan kan itu suka ada tuh datanya. Bisa jadi bisa dibuatkan seperti itu. Itu mungkin gambarannya ya. Tadi integrasi itu maksudnya integrasi antar sistem gitu ya. Bisa atau misalkan antar hal gitu ya. Kita coba padukan menghindari tadi efektifan ketika misalkan harus input dua kali atau hal yang lain, termasuk juga dari sisi pemanfaatannya. Jadi menambahkan lagi Pak, jika di SKPD sudah ada aplikasi yang berbasis data, nah kasih kami, nanti kami akan coba integrasikan di satu data, ataupun juga akan kita munculkan di website garutcup.go.id. Nah, jadi memang tidak harus kita bikin aplikasi, tidak. Kita coba tampilkan tools-nya yang portal Garut Satu Data, jasa menginput by system itu terkait pelaporan data-data sektoralnya, kita akan coba integrasikan. Jadi tetap semua dasi pada prinsipnya tadi mudah diakses dan bisa berogi pakai. Begitu Pak Prayoga. Bagaimana Pak Prayoga? Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Oke, nanti kita dijadwalkan ya, kita ke set one. Siap. Ada lagi siapa? Ya, baik. Berikutnya untuk Pak Dani Ramdhani. Pak Sekmat, silakan Pak Sekmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Pak Haji, ngopi heula Pak Haji, ngopi heula. Pak Sesban, Pak Kabid, terkait dengan metadata, khususnya kami di wilayah selatan, kecamatan, sangatlah mendukung terhadap adanya metadata. Kalau perumusan yang sangat penting, yang sangat penting bagi kami. Tetapi kami di daerah kami ada satu kendala terkait dengan sebelumnya kami mohon ada pertanyaan sedikit, apakah data itu per jenis atau ada, mohon maaf Pak Kabid? Siap. Data, jadi pada prinsipnya kita coba berupa data yang ada di kewilayahan misalkan, nanti kami coba standarkan datanya. Ada mungkin yang wajib harus terbaharui di kewilayahan itu data luas wilayah dan sebagainya. Nanti kita akan coba inventarisir itu Pak. Dan ada reporting terhadap mungkin capaian-capaian kinerja, terhadap mungkin kondisi existing di kewilayahan kurang lebih seperti itu Pak. Menurut kami, kalau seandainya datanya per jenis atau tadi menurut Pak Kabid variabel. Jadi ya variabel, tetapi yang ada unek-unek kendala di kami di daerah khususnya di wilayah selatan, bahwa apabila ada salah satu data yang dimunculkan mungkin di terhadap halayak umum gitu ya, seperti contoh halnya misalkan kami menginventarisir data yang ada di desa, intinya ada
pemetaan desa penegasan data desa misalkan. Sementara di wilayah kami terkait dengan penegasan batas desa itu masih konflik. Misalkan begitu, misalkan. Nah, itu kan akan menjadi bumerang buat kami di wilayah apabila memberikan data yang sifatnya data penegasan batas desa begitu. Nah, dimohon ada satu petunjuk pelaksanaan teknis atau satu data yang kiranya ada data yang perlu di blow up-kan dan ada data pula yang yang memang itu khusus untuk wilayah kami begitu Pak Kabid. Siap, Pak Sekmat, terima kasih masukannya. Data-data yang disampaikan oleh Pak Sekmat untuk batas-batas desa. Pada prinsipnya untuk data kewilayahan memang Pak Sekmat kami akan coba nanti di portal satu data itu kita akan coba buka domain kewilayahan nanti, di mana 42 kecamatan dengan 421 desa punya akses data-data sektoral di kewilayahan. Yang mungkin seperti harapan pimpinan bahwa ketika data sektoral itu sudah mengerucut langsung, nah mungkin kedepannya kita akan coba kejar ke sana Pak Sekmat. Tapi terkait apa yang disampaikan Pak Sekmat, kami akan menampilkan data yang memang sudah untuk data-data yang nanti masih belum belum real ataupun belum divalidasi, kami pun tidak publikasikan, tidak akan kita publish gitu. Jadi tetap makanya di alur satu data ini terjadi proses beberapa tahap, dimulai dari produsen data memvalidasi, wali data pendukung dalam hal ini Bapeda memvalidasi, kami dari Kominfo selaku wali data pun memverifikasi, dan ketika muncul nanti di portal satu data, harapan kami itu betul-betul data yang sudah yang intinya dalam kategori akuntabel, kurang lebih dari begitu Pak Sekban. Silakan ada tambahan Pak. Jadi mungkin sedikit menambahkan apa yang disampaikan tadi Pak Ega terkait dengan data-data yang tidak akan sedetil biasanya kalau dulu gitu. Ketika ke kecamatan tuh minta misalkan berapa jumlah penduduk, berapa jumlah petani atau apa. Nah itu sektoral Pak Sekmat yang seperti itu. Jadi data-data yang nanti mungkin distandarisasi Pak Ega terkait dengan kecamatan bisa data layanan. Betul. Atau bisa jadi data-data yang menyangkut nanti dibutuhkan data strategis dibutuhkan sektor lain yang terkait, misalkan data-data yang terkait di SPM sosial, berapa sih jumlah warga yang ini perlu mendapat layanan sosial di luar di teman-teman di Dinsos nih, pasti butuh data itu. Ketika di tingkat kewilayahan mampu menyajikan informasi itu, nah ini bisa dipakai oleh teman-teman di sektor lain itu kalau data-data kondisi tertentu gitu. Tapi seperti yang tadi menyangkut entah itu layanan, misalkan atau kepuasan, mungkin itu bisa bentuk salah satu standar di kewilayahan yang bisa dipublish. Jadi kalau yang menyangkut tadi ini sumber datanya siapa gitu ya. Kalau misalkan tadi di kecamatan desa, berarti mungkin nanti dibuka juga portal di desa bisa jadi Pak Ega ke depan. Dan salah satunya mungkin data monogram desa itu kita kan ada yang sekarang lagi jadi dimodelkan oleh Bappenas data Reksosek DMDK gitu data udah 12 desa kalau tidak salah. Nah, sekarang data yang seperti itu kan bisa dimanfaatkan juga di tingkat kecamatan gitu ketika nanti yang mengisi pihak-pihak pemerintahan di tingkat desa gitu dengan unsur-unsurnya ketika berbicara naik ke dalam satu agregat satu kecamatan, ini profil satu kecamatan bisa didapatkan gitu, terutama yang menyangkut profil di kependudukannya. Itu mungkin Mbak Bella dan juga Pak Dani Pak Haji. Siap. Mohon maaf, ada sedikit lagi Pak. Nggak apa-apa boleh Pak Haji, kumaha Pak Haji? Ini maksudnya begini, kan khususnya di wilayah selatan di kami di Pamengpe ada satu permasalahan yang sangat krusial, yakni pertama terkait dengan TKSK, kedua petani. Itu mereka itu ke kami ke kecamatan meminta solusi mungkin untuk difasilitasi. Artinya data yang disampaikan oleh tingkat kabupaten
itu kalau di kami yang nggak tahu yang di yang lain mah. It- Kalau di kami itu rata-rata yang harusnya di lapangan sekian, misalkan TKSK lah ini ya, BPNT di lapangan itu sekian udah jelas itu. Tetap oleh dari kabupaten itu terkadang ya berbeda dari kenyataan yang ada begitu. Nah, kami mengkhawatirkan dimunculkan misalkan sehingga nanti di masyarakat makin keliru begitu Pak. Nah, oleh sebab itu menjadi solusinya begitu. Seperti bagaimana iya. begitu Pak? Oke, Pak Haji, bagus nih pertanyaannya. Kan SKPD apa yang disampaikan oleh Pak Sekmat Pak Mupuk ini merupakan kondisi real di lapangan, di mana data itu di mana data itu belum satu data. Ini bukti contoh nyata kondisi di lapangan. Jadi dengan adanya data di awal itu akan meminimalisir terkait dengan perbedaan data di lapangan. Dan data di lapangan, proses pengambilannya melakukan observasi ataupun langsung ke lapangan dengan didampingi oleh fungsi-fungsi pemerintahan di kewilayahan seperti kecamatan. Ini margin errornya akan lebih sedikit. Nah, ini mungkin juga terima kasih Pak Haji Dani, mungkin sebagai bentuk contoh ketika data itu belum terstandarkan. Jadi ini Pak Haji, ini adalah inisiasi kami, mungkin kita sama-sama dengan perangkat daerah yang lain juga, bahwa data itu harus memiliki informasi terkait dengan kedalaman ataupun juga metode yang dilakukan. Jadi hal-hal yang tadi disampaikan tidak akan terjadi jika itu sudah dilaksanakan. Kurang lebih begitu Pak Haji. Terima kasih masukannya dan akan jadi bahan pertimbangan kami untuk memperbaiki kualitas. Ya, terima tambahan mungkin sedikit ya. Ya. Kenapa tadi mungkin berbeda? Di antaranya tadi standar waktu. Ya, indikator. Jadi mungkin sama-sama mengumpulkan di media A, waktunya itu per tahun berapa atau per bulan apa, ini bulan apa. Betul. Nah, makanya nanti dan juga nanti di portal yang satu data itu bisa disajikan kapan itu data diambil. Betul. Berarti historinya jelas. Historinya jelas. Di metadata terutama kenapa beda ya? Kalau ini per Desember. Itu di metadata kegiatan metode pengumpulan kalau udah jelas-jelas beda pasti beda. Tapi ketika sumber datanya sama, tapi ketika data yang tadi penjelasan waktunya yang ini tidak metadata menjawab itu Pak. Metadata menjawab itu Pak. Ya. Jadi biar datanya itu benar, datanya itu harusnya. Betul. Baik. Begitu Pak Haji. Siap. Pak satu lagi Pak, nggak apa-apa. Oh siap Pak. Ini boleh. Gila Pak. Jadi Pak, tadi kami tertarik terhadap Rensra yang disampaikan oleh Pak Prayoga yang dari terkait Rensra khususnya ini di lingkungan kami, di lingkungan kecamatan, wal khususon di Kecamatan Salak Selatan dan wal khusus. Dikarenakan kami memang terkait dengan koordinasi memang sulit. Kalau misalkan baik pun juga masih ada terbatas. Nah kami itu di wilayah selatan terkait dengan penyusunan Rensra atau Renja, kami itu sering dengan target Pak. Target yang ditentukan. Dikarenakan kan itu kalau misalkan target yang ditentukan, misalkan sembarangan kami, di KM kami menentukan target 8 poin. Kan itu dari mana sebetulnya target 8 poin itu? Nah, seyogianya ini hanya angan Sekban dari wilayah selatan itu perlu adanya sosialisasi terkait dengan perhitungan misalkan IKM-nya, SKM-nya sudah tentu ada. Terus lagi terkait dengan nilai sinergitasnya, kan itu kebanyakan di kecamatan 100% Pak. Apakah 100% itu hanya tembak menembak atau ada perhitungan tersendiri begitu Pak? Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan tadi substansi di Rensra berarti ya, itu berarti kan yang nyusun apa tuh? Berarti tiap kecamatan kan tadi misalkan salah satu ukuran yang menjadi target adalah hasil survei kepuasan SKM gitu ya.
tahun menjadi basic, misalkan misal di Pamunput itu baru angka 60. Nah, misalkan Ya. kan itu 60 tuh bakal keluar tuh di dimensi aspek mana saja sih keluar angka 60. Padahal kondisi ideal misalkan kalau baik itu misalkan harus di atas 80. Nah, ketika kita mau kan otomatis kalau tarik kan pengen sesuatu yang baik ya Pak ya, tapi mempertimbangkan juga kondisi kemampuannya gitu. Kalau misalkan kenapa layanan masyarakat tidak peranannya misalkan belum baik gitu ya. Coba kita petakan kira-kira untuk dapat memenuhi tadi ekspektasi masyarakat sarana prasarana yang harus ada meja atau apa bisa kan di tahun depan. Kalau bisa berarti itu bisa jadi bobot untuk dapat meningkatkan formula perhitungan berapa sih targetnya untuk depan gitu. Jadi perhitungan untuk menetapkan berapa target tahun depannya atau misalkan dalam jangka waktu 5 tahun kalau di Renstra ini berbasis awal termasuk juga kemampuan rencana untuk pelaksanaannya di setiap tahunannya. Jadi memang betul jangan sampai sekarang, tapi memang gitu. Dari dimensi mana ketika berbicara tadi ada hal yang akan diungkit, dinaikkan, otomatis kan bakal berkaitan dengan di sisi input sumber daya yang digunakannya, termasuk juga di penganggarannya, misalkan. Termasuk juga tadi pemenuhan apa itu yang itu mungkin Pak ya, jadi betul bahwa penargetan itu dikaitkan dengan tadi kembali formulasi perhitungannya. Ya, terutama sen. Jadi harus paham betul itu ketika misalkan persentase apa-apa gitu. Itu pembilang sama penyebutnya itu harus ada gitu sebagai satu bentuk perhitungan entah itu capaiannya atau misalkan penargetan tahun selanjutnya. Itu mungkin Pak. Siap. Terkait dengan untuk perubahan hal-hal yang tadi tidak mendasar merubah dengan di RPJMD sangat memungkinkan gitu ya. Nah, cuman kita melihat dari sisinya misalkan tinggal berapa tahun kita Renstra bersisa gitu. Pak Haji mah orang Bapeda pasti tiasa lah insya Allah. Maaf. Dikarenakan begini Pak, kalau misalkan kami tadi mengikuti ini apel pagi yang pelantikan, kami juga sebetulnya kan apa? Kenapa tadi kami menanyakan target? Dikarenakan seolah-olah posisi itu kan sekretaris bisa di-review Pak target di tahunan ya. Ketika misalkan sekarang posisi 81 gitu ya. Apakah mau tetap 81 atau naik? Misalkan tadi terkait dengan survei gitu ya. Kan bisa ditetapkan lagi. Yang akan dievaluasi adalah apa yang diperjanjikan kinerjakan Pak Haji ya. Jadi jangan sampai salah ketika menetapkan nanti menjadi perjanjian kinerja, dan ini perjanjian kinerja itu bakal terkait dengan yang sudah tertuang secara fix di DPA gitu. Artinya sumber gitu. Jadi bisa jadi pada saat di perencanaan Bapak dengan asumsi sekian kegiatan, sekian rupiah nih dan rencanakan ternyata pada apakah targetnya mau tetap seperti itu gitu. Kalau itu bisa dengan anggaran yang tidak terpenuhi itu bisa ya enggak. No problem, tapi gitu kan, dan itu terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi dan tidak ada misalkan di dalam perencanaan di penganggarannya bisa jadi itu berat untuk kita ya. Siap Pak Haji. Oke. Jelas ya Pak Haji ya. Ya, atur nuhun. Ya. Oke, jadi untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Untuk dekat ini share ya link untuk daftar hadirnya bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom. Silahkan untuk mengisi daftar hadir, dan untuk sertifikat yang mengirimkan ke email apabila belum menerima coba dicek dulu di folder spam-nya, biasanya yang masuknya ke folder spam. Baik, sekarang karena waktu sudah menunjukkan supaya nggak ngantuk, mending kita main games dulu nih Pak. Ya, sip. Jadi games akan dibantu sama Bu Hana seperti kemarin, pakai link lagi. Ya betul Bu. Oke, silahkan di-share linknya. Kayaknya Mbak Bella. Hadiahnya sampaikan dulu atau apa? Sponsornya siapa nih? Pak Ega kan tadi. Jadi
diberikan pulsa atau data, Pak? Pulsa aja ya. Pulsa aja ya. Oke, pulsa sebesar Rp50.000. Linknya sudah dikirimkan. Nah, Bapak Ibu silahkan klik link yang ada di kolom chat untuk join ke entah. Oke, dari 109 peserta ini baru ada 8, 9. Mari Bapak Ibu, lumayan lo 50.000 belikan paket data. Pak Sekban, nanti kita cari sponsor ya Pak Sekban, atau mungkin Bapaknya cari sponsor. Iya nih, Biar setiap minggu harus ada sponsor. Oke, sudah ada 23 orang yang join. Silahkan yang lain, di Zoom-nya ada 119 orang nih, harus banyak lagi yang join ke link. kulkas berwarna. Bisa ngeprint nggak Pak kulkasnya? Brosur berarti Mbak Vela. Baik, quote 31 peserta lagi. Masih ditunggu. Untuk yang mau join, silahkan langsung diklik saja link yang ada di kolom chat ya. Udah 37. Ya. Bu Hana, apakah kita tunggu kuotanya full atau Langsung aja. gimana nih? Langsung aja ya? Langsung aja. Ya. 5. 4. Start. Silahkan diklik jawabannya langsung di HP atau di PC masing-masing. Pertanyaannya. Sama itu yang bukan termasuk dalam jalan kabupaten di Kabupaten Garut. Sama. Berarti kalau bukan jalan kabupaten, jalan desa atau jalan nasional? Nah, jawabannya Jalan Raya Bayongbong ya. Bayongbong. Jalan nasional. Woi, Bu Evita nih kayaknya piet. Yang punya jalan. Yang punya jalan di Garut kayaknya. Wah, Ini nih. Kalau tadi yang nyimak pasti gampang. Iya. Ayo Bu, ayo Pak. Berapa orang Kita lihat. yang bisa menjawab? Sora, 8%. di Peraturan Bupati nomor Orang Pak yang menjawab dengan benar. Oke, pertanyaan yang ketiga. ini Ada gunung apa ya? Gunung Tangkuban Perahu kayaknya. Ayo. Gunung apa? tahu nggak Bapak Pela itu gunung apa? Papandayan. Oh, Cikuray, Pak. Aja salah. Saya belum pernah Pak ke Cikuray, pernahnya baru ke Papandayan aja. Itu di perkebunan Dayuk Manggung itu di kaki gunung. Roni yang pertama. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Satu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gunung yang bukan Gampang gunung ini, sadar Mbak Vela bawah ini. kita. Mbak Vela juga kayaknya nggak tahu kayaknya. Jawabannya yang Kamojang oke. Gunung Cangguana tuh di daerah mana Pak? Jakarta Buana Pak? Salah. peringkat Wih, Bumpit kayaknya turun peringkat nih. Gagal fokus kayaknya Bumpit. pertanyaan terakhir. 25 Susah ini. tahun 2004. Yang bukan data untuk siklus perencanaan penyesuaian rencana.
ini result nih. Juara 1 adalah Roni, Pak Roni. untuk Pak Roni. Silahkan Share nomor. kirim nomor aja ya ke akun Bapeda Garut. Jangan di kolom chat yang ke everyone ya Pak. Nanti takutnya ada yang nge-WA. Baik, sudah tiba di penghujung acara. Apakah Pak Sekban sama Pak Ega? Pak Sekban mungkin. Baik, terima kasih. Jadi mungkin alhamdulillah kita hampir 2 jam ya. Iya. Hampir 2 jam telah melaksanakan seri-seri terkait dengan pengelolaan data termasuk juga integrasinya yang tadi juga Pak Bupati secara khusus menyampaikan beberapa terkait dengan data ini. Ada beberapa data sektor yang mesti ini Pak Ega tantangan itu buat di kita yang ini perlu segera untuk ditindaklanjuti juga yang menyangkut hal-hal data yang strategis. Di samping juga yang untuk memperkuat tadi pengelolaan datanya, ini rekan-rekan di perangkat daerah pun ini mulai ini coba kita tingkatkan lagi bentuk koordinasi komunikasinya terkait dengan khusus untuk pengelolaan data. Apakah tim pengelola data di tiap perangkat daerahnya sudah dibentukkah atau belum? Sudah ditunjuk siapa gitu yang nanti buat menjembatani diantaranya gitu di samping nanti di internal di perangkat daerah sistem data. Ini juga untuk nanti sistem manajemen kita di tingkat kabupaten gitu ya Pak Ega ya, dengan Kominfo, dengan misalkan dengan Bapeda dan dengan BPS. Jadi nanti kita coba dari pertemuan ini Pak Ega, kita harapkan juga ada feedback yang langsung nanti di samping yang tadi untuk pengelola atau yang lain tadi terkait dengan data, kita pun nanti coba menginventarisir mungkin Pak Ega melalui juga teman-teman di aplikasi sistem informasi yang ada ini yang terkait dengan nanti data yang ini bisa kita integrasikan dengan Garut Satu Data. Di samping nanti dibuatkan nanti form atau surat edaran nanti Pak Ega terkait untuk penyempurnaan satu datanya Garut itu mungkin. Pak Ega dan Mbak Vela, izin Pak Sekban, Garut Satu Data bisa. Tepuk tangan dong. Menutup acara, mari kita foto bersama dulu ya. Bapak Ibu silahkan dinyalakan kameranya. Kepada operator, mohon dibantu. Jadi ada berapa slide? Ada 5. Oke. Sekarang dari slide yang pertama, silahkan yang kameranya masih ditutup, dinyalakan. Wajah terbaiknya. Pak Alfian, saya sudah berkenan. 3, 2, ya. Oke, untuk yang slide kedua. 2, 3. Berikutnya untuk yang slide ketiga. Oke, sekarang untuk yang slide keempat. Ya, untuk slide terakhir atau slide kelima. Oke, berarti dalam sesi foto bersama. Kemudian untuk mengingatkan, jangan lupa bahwa minggu depan kita ada lagi acara Kopi Sultan dengan tuntas dana alokasi khusus. Jadi kepada Bapak Ibu silahkan untuk join kembali besok. Atau mungkin temanya nanti kita coba aktif atau ya. Gitu ya. Oke, kita tadi ada masukan untuk tema yang menarik juga tentang kiat untuk meningkatkan nilai aktif. Didiskusikan apakah tema mana nih yang akan kita angkat untuk minggu depan. Kemudian sebelum menutup acara
hostnya Pak Alfian ada pantun, saya nggak mau kalah nih, mau ngasih pantun juga. Jalan-jalan ke Mandalagiri. Cakep, cakep. Kami mohon izin undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Parona. Kalau ini tapi transfer sama Mbak Kira aja ya. Siapa?